我也难辞其咎。既然你不给，第一，我以为是金角巨兽带着一个强。必定星辰湮灭，星火贯天。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-214-nya. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Lo Fong memberitahu rekan-rekannya kalau dia akan memasuki bintang Origin. Namun sebelum itu dia memutuskan untuk melakukan perjalanan ke tempat klan Yansen berada. Pasalnya Lo Fong yang mengambil harta dari tangan seniornya. Tempat ini cukup jauh, jadi dibutuhkan perjalanan yang cukup lama juga. Untungnya Lo Fong memiliki pesawat yang sangat cepat. Tapi yang menjadi masalah di sini adalah Flame Emperor yang tidak ingin Lo Fong menemukan keberadaannya. Jadi dia langsung saja memberitahukan posisi Lo Fong kepada ras yang tengah mengincarnya. Lo Fong pun terlibat pertarungan sengit dengan beberapa ras asing. Namun sejauh ini dia baik-baik saja dan berhasil mengalahkan beberapa orang sekaligus. Namun karena jumlah yang terlalu banyak membuat Lo Fong harus berpikir dengan cepat. Ia menggunakan tubuh klon Mosa dan berpindah tempat dengan sangat cepat. Selain itu ia juga sudah mencapai lokasi di mana Kaisar Api berada. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kini Lo Fong telah berada di dalam tempat Flame Emperor dan berada tepat di hadapan seniornya. Terlihat Lo Fong sama sekali tidak takut, padahal seniornya itu bukanlah sosok sembarangan. Ia menyapa Lo Fong dan memberitahu kalau ia sengaja memblokade ruang agar orang-orang yang mengejar Lo Fong tidak bisa mencapai tempatnya. Tujuan Lo Fong kemari sudah jelas, yakni mengambil Force Armor atas perintah guru mereka. Jadi dia harap senior keduanya tidak memberikan alasan lagi. Flame Emperor menyimpan harta ini atas perintah guru mereka. Tentu dia akan mematuhi perintahnya. Di saat Lo Fong hendak mengambilnya, sebuah tekanan langsung saja diberikan yang membuat dia berpikir kalau seniornya itu tidak akan memberikan hal tersebut. Flame Emperor memberitahu kalau Force Armor sangatlah berharga. Jadi jika Lo Fong lemah, ia tak akan bisa memberikan harta ini kepadanya. Ia juga takut Force Armor malah jatuh ke tangan pihak lain yang membuat dia harus bertanggung jawab kepada gurunya. Lo Fong mencoba melawan tekanan yang membuat Flame Emperor penasaran. Apakah dia itu bisa mengambil harta ini dari tangannya? Lo Fong sadar ia tengah berada di dalam domain Flame Emperor. Jika kekuatan spiritualnya tak bisa menembus hal tersebut, maka ini akan menyulitkan dirinya. Alasan Flame Emperor melakukan hal ini bukan karena tidak ingin memberikan harta itu kepadanya, melainkan untuk kebaikan dari Lo Fong. Berhubung dia tidak mau memberikannya secara baik-baik, jadi Lo Fong akan melaporkan hal itu kepada guru mereka, yang seketika saja membuat dia panik. Lo Fong sadar kekuatannya saat ini masihlah tidak mungkin mengalahkan seniornya. Tapi ia tetap tak bisa mencegah dirinya mengambil harta itu. Saat jugalah Force Armor mulai menyatu dengan tubuh Lo Fong. Perubahan pun mulai terjadi pada armornya. Ini tidak hanya menjadi pelindung bagi Lo Fong, namun untuk meningkatkan kemampuan bertarungnya. Sebelum pergi, dia berterima kasih kepada senior keduanya, di mana bagi Flame Emperor, Lo Fong cukup licik. Ia harap Lo Fong itu bisa beruntung di bintang Origin. Sementara itu di luar, para ras asing yang sebelumnya mengejar Lo Fong tengah menunggu sesuatu. Sesaat kemudian muncullah kekuatan mengerikan, yang mana hal itu tidaklah membuat para ras asing ini takut. Mereka bergegas menuju asal kekuatan itu berada. Begitu pula dengan Flame Emperor. Pasalnya itu merupakan tanda terbukanya bintang Origin. Semua makhluk kuat bergegas mulai pergi ke arah bintang tersebut, yang mana kita akhirnya diperlihatkan dengan bentuk sebenarnya dari bintang Origin.
Baru saja terbuka, pertarungan langsung saja terjadi, di mana tidak ada satupun dari mereka yang mau mengalah. Sebab harta di sini benar-benar luar biasa berharga. Sementara itu, di area terluar dari bintang Origin muncullah pesawat Lao Feng, yang mana dia itu dapat menyaksikan pertarungan yang terjadi di dalam sana. Para penguasa yang merebut harta karun di bintang Origin akan menerima bantuan dari masing-masing kelompok mereka untuk bisa membawa harta tersebut pergi menjauh. Setelah berada di alam sana, pertarungan tidak dapat dihindari lagi. Bisa dikatakan kalau ini merupakan zona berbahaya, karena bagaimanapun orang-orang kuat dari berbagai ras berkumpul. Dan di antara 10.081 bintang asli terdapat saluran pusaran tertentu. Ini akan saling terhubung satu sama lain. Para makhluk kuat dapat turun ke setiap planet jika mereka mau. Babata memberitahu kalau posisi Lao Feng dalam masalah. Pasalnya, semua orang telah tahu dari Fiji Wang mengenai harta-harta yang dia miliki. Jika dia muncul sebagai manusia, maka tentu saja Lao Feng akan dianggap sebagai harta karun berjalan. Lao Feng paham, jadi karena itulah dia akan menggunakan klon miliknya, yakni monster tanduk emas dan juga Ocean Remote. Selain itu, ia juga telah memberikan armornya kepada monster tanduk emas. Jika ras lain melihat mereka, maka pasti akan mengira monster tanduk emas tengah dikawal oleh sosok kuat dari ras istimewa. Bagi Babata, ini adalah ide yang bagus. Perjalanan pun mulai dilakukan menuju bintang Origin. Dalam perjalanan itu, terlihat sejauh ini Lao Feng tidaklah mengalami masalah apapun. Ia bahkan tidak terlibat pertarungan dan akhirnya dia tiba juga di sebuah hutan yang begitu besar. Alasan mengapa Lao Feng tidak diserang karena tekanan yang dia keluarkan. Selain itu, tempat ini juga tidaklah sembarangan. Lao Feng kembali bergerak dengan kecepatan tinggi, sebab tempat ini melarang teleportasi. Bahkan kerajaan ilahi sekalipun tak dapat digunakan. Akan sulit melarikan diri jika terlibat dalam pertarungan dengan sosok kuat. Tapi di sepanjang perjalanan itu tidak ada pertempuran yang terlihat, hingga ada sebuah serangan yang hampir saja mengenainya. Serangan tersebut ternyata salah sasaran, karena di depan sana tengah terjadi sebuah pertarungan. Orang-orang itu sempat melihat Lao Feng, tapi tidak akan berurusan dengannya, karena bagaimanapun dia adalah sosok yang sangat kuat. Nah, hutan-hutan yang hancur tadi bisa pulih dengan cepat. Pasalnya, setiap pohon di dunia ini terhubung menjadi satu kesatuan. Walaupun rusak, dia akan pulih dengan cepat. Lao Feng bingung mengapa ras-ras lain tidak melakukan pergerakan. Ternyata mereka tengah menunggu harta karun berharga muncul, sambil menahan kekuatan agar bisa mengambil harta tersebut. Begitu muncul, maka pertumpahan darah pasti akan terjadi. Dalam perjalanan, Lao Feng pun mencium aroma aneh yang mana itu adalah sebuah harta karun. Babata sudah menduga hal tersebut. Tapi yang merasakan hal ini bukan hanya Lao Feng saja, melainkan ras-ras kuat dari berbagai sisi. Semua orang meyakini kalau itu merupakan satu set harta karun berharga. Berpindah ke sisi lain di mana Lao Feng bersama Babata telah tiba di tempat tersebut. Ada sebuah pedang besar dan tidaklah heran mengapa aura pedang ini begitu kuat. Lao Feng sadar kalau harta itu belum sepenuhnya muncul. Mereka harus menunggu sampai pedang ini benar-benar keluar dari tanah. Dan begitulah harta ini bisa dibawa pergi. Namun pertarungan langsung saja dilakukan oleh sosok kuat lainnya. Karena bagaimanapun mereka tidaklah memiliki niatan untuk memberikan harta ini kepadanya. Ukuran dari tiga sosok ini sangatlah besar dan Lao Feng merasa aura mereka begitu familiar, yang ternyata mereka berasal dari klan yang sama seperti Berkedo. Mereka berencana untuk mengampuni nyawa Lao Feng selama dia itu tidak berani menyentuh harta tersebut. Namun jika mereka menolak, maka klan Giok akan meladeninya sampai mati. Lao Feng tidaklah takut dan mulai membesarkan tubuhnya supaya mereka bisa sadar siapa lawannya saat ini. Lao Feng sadar jika dirinya yang dulu mungkin tidak akan dapat berkutik di hadapan ras-ras kuat itu. Namun sekarang kekuatannya sudah jauh lebih berkembang. Kini mereka yang awalnya besar di hadapan Lao Feng sudah berbalik, karena Lao Feng jauh lebih besar dan giliran dia yang menunjuk ke arah mereka. Walaupun ukurannya sudah besar, tapi mereka ini tidaklah takut kepadanya. Terlebih lagi mereka juga menang jumlah.
Pertarungan langsung saja terjadi, di mana Lo Feng akan menunjukkan kalau dia tidak hanya menang besar saja, namun menang dari segi kekuatan. 放下这件至宝！不死不联盟的薄面上，会今非昔比。 Dalam pertarungan itu terlihat dengan jelas kalau Lo Feng unggul. Bahkan dua orang yang melawannya dapat dirinya atasi dengan mudah menggunakan bintang tersegel. Akan tetapi di tengah semua itu dirinya harus terkena serangan yang membuat tangannya terpotong. Tapi masih ada monster tanduk emas yang bergegas memberikan bantuan kepadanya. Serangannya sempat membuat sosok ini terpental, tapi dia itu sangatlah kuat dan melemparkan monster tanduk emas ke sisi lain. Sebuah harta pun dikeluarkan Lo Feng untuk bisa menahan pergerakan mereka. Ocean Remote telah memulihkan diri dan kembali memberikan serang balik kepada ketiga orang itu. Walaupun ada harta domain di sini, mereka akan melakukan kerjasama untuk bisa memberikan serang balik kepada Lo Feng. Teknik yang dilakukan oleh ketiga orang ini benar-benar dahsyat. Tapi bukan berarti Lo Feng akan berdiam diri saja. Baik lawan Ocean Remote maupun monster tanduk emas, mereka sama-sama menyiapkan sebuah serangan balasan yang begitu dahsyat juga. Pada akhirnya, bentrok antara dua serangan tersebut pun terjadi, di mana ini benar-benar sangatlah dahsyat, bahkan mengakibatkan sekitar tempat itu hancur. Serangan dari Lo Feng unggul dan membuat ketiga orang ini terpental. Mereka pun menyadari kalau apa yang sejak tadi mereka lakukan berakhir sia-sia saja, karena tidak ada satupun serang mereka yang melukainya. Lo Feng sendiri masihlah menunggu karena harta pedang ini masihlah belum sepenuhnya keluar. 虽然你有领域加持，必定星辰湮灭，星火贯天。上级他们半分，我们就一。 Tapi masalah harus kembali hadir karena para ras lainnya sudah tiba. Ada pasukan aliansi kutub dan juga aliansi Hongmang. Sayang sekali dengan bentuk Lo Feng saat ini, pasukan Hongmang pasti menganggapnya sebagai musuh. Jika ia tidak melepaskan harta ini, maka kemungkinan besar dia akan berhadapan dengan tiga ras sekaligus. Babata meminta ia untuk segera membuat keputusan. Saat itulah Lo Feng mulai bertindak di mana ia memilih untuk tetap di sini dan tidak akan melepaskan harta tersebut. Ia memilih untuk membentuk pertahanan dari berbagai serangan yang hendak mereka lakukan untuk mengambil harta ini. Sayap Sanwu digunakan untuk lapisan pertama pelindung. Semua orang yang ada di sana mulai melakukan penyerangan kepada mereka. Bahkan serang super dahsyat juga telah diberikan. Namun sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda kalau pertahanan Lo Feng akan hancur. Di dalam hanya terasa getaran saja, selebih itu tidak ada. Mereka pun terkejut karena bagaimana bisa harta itu begitu kuat. Mereka masihlah belum menyerah dan akan terus melakukan penyerangan apapun yang terjadi. Sementara Babata masihlah terus berusaha untuk mengambil harta tersebut. Waktu teruslah berlalu ketika seluruh ras ini hendak melakukan penyerangan secara bersamaan. Lo Feng sadar kalau pedang ini akan segera terbuka. Dan benar saja harta tersebut berhasil dirinya ambil. Ledakan pun terjadi yang mementalkan orang-orang di sana. Setelah mendapatkan apa yang dirinya inginkan, Lo Feng memutuskan untuk segera pergi. Sementara orang-orang ini tidak dapat mengejarnya. Karena bagaimanapun, hampir seluruh kekuatan mereka telah habis untuk bisa menghancurkan pertahanan Lo Feng saja. Untuk dapat mengambil harta ini kembali, satu-satunya adalah menghabisinya saja. Kabar yang terjadi pada hari ini akan mereka sebarkan juga. 你放弃吧。这玉翼是至宝，要杀了他才能夺宝吗？温和星腹地，赶紧传。 Nah, lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini, binatang bertanduk emas tengah diincar. Selain itu, sosok penguasa alam semesta juga telah turun yang membuat situasi menjadi kacau. Karena ada yang berniat membuat marah aliansi binatang langit. Lo Feng yang menggunakan tubuh monster tanduk emas haruslah berhati-hati. Pasalnya, dia itu tengah diincar banyak pihak. Begitu jiwanya rusak atau hancur, dia akan dalam masalah besar. Namun Lo Feng berhasil diselamatkan oleh sosok binatang besar ini. Namun dia bingung karena tidak pernah melihatnya di aliansi binatang langit. 惊叫巨咒，只靠宇宙之主降临了。我既然已到，就凭空巨兽联盟见过你。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir.
Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.